Maka sahabat-sahabat dagang ke negeri Cina. Ada maftuh ini? Maftuh ada? Nggak ada. Sahabat dagang kemana? Negeri Cina. Ringkesnya kan, akhirnya banyak orang Cina masuk Islam. Nah, ini kemarin saya baca cerita orang Mesir. Orang Mesir ini kerja dagang di Amerika. Terus dia ini nyewa rumahnya orang Amerika itu. Nah, ini yang punya rumah ini pendeta yang benci dengan Islam itu, tapi nyewakan rumah. Dia dagang, ya sebisanya dia dagang. Maka oleh pendeta itu diperhatikan aja. Dagang. Aneh ini orang Mesir ini dagang itu aneh. Barang-barang yang baru itu yang ditawarkan, dijajakan, ditawak nih, dikek ngarep. Barang-barang yang lama, yang jelek ditaruh di belakang. Maka orang Amerika pendeta ini heran. Kamu tuh dagang begitu, malah yang baik-baik yang kamu jual, yang jelek kamu simpan, ya rugi ya dagang begitu itu. Katanya orang Amerika itu. Orang Mesir itu bilang, oh tidak, agama saya itu nggak boleh menjual barang yang jelek itu. Yang dijual itu yang baik-baik, yang jelek untuk saya aja. Maka pendeta ini terkejut. Wah, kok bagus agamamu ya? Nah. Satu saat, ini sudah mulai tertarik pendeta ini. Satu saat pendeta itu punya masalah. Punya masalah itu sudah doa. Doanya orang Kristen kan gitu, pakai greng greng doanya kan gitu. Nah itu, tapi kok doa itu kok nggak mempan doanya itu. Akhirnya dia datang kepada itu orang Mesir yang di rumahnya itu. Saya itu punya masalah. Kalau kamu punya masalah itu, doanya bagaimana toh? Katanya pendeta itu tadi. Ya doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Di mana doanya? Ya di mana saja. Allah tahu saya di mana aja. Pakai musik enggak? Enggak. Kok pakai musik doa? Enggak, ya langsung doa. Akhirnya dia ini heran, orang pendeta ini heran, kok doa enggak pakai musik ya piye? Akhirnya dia ini keceplos. Saya kamu doakan ya, katanya orang pendeta tadi, karena sumpah. Ya insya Allah. Terus ajari saya doa. Ajari saya doa, katanya orang pendeta tadi. Kalau cara kamu gimana? Gini ya doa saya caranya, katanya orang Mesir tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan saya itu hidayah. Nah gitu. Itu kamu doa gitu ya. Nah, kerjakan. Akhirnya pendeta tadi bilang, ya Allah, berikan saya hidayah. Setelah doa begitu tuh kok celas, loh, hati saya kok enak gitu. Dah, saya mau masuk Islam saja, katanya. Terus ikut masuk Islam. Nah itu loh, zaman Nabi itu ada orang kafir digitukan oleh Nabi. Saya ingat di Hayatus Sahabat, ada orang kafir melihat Nabi itu tertarik gitu, seneng melihat Nabi itu. Terus dia tuh bilang, masih kafir,
apa ya yang paling baik saya buat, katanya orang kafir. Saya itu yang paling baik ngomong apa, katanya orang kafir itu tadi pada Nabi. Ngomong apa yang paling baik itu? Maka Nabi mengatakan, kamu doa, Allahumma hadini li arsyadi amri, ya Allah tunjukkan saya jalan yang terbaik untuk saya. Nah gitu ya. Dia doa begitu beberapa kali, akhirnya masuk Islam. Ini coba semalekan orang dagang, tapi karena pikirannya itu sibuk mengamalkan agama, akhirnya pendeta pun masuk Islam. Tapi orang di masjid niatnya nggak sibuk untuk taat pada Allah, malah sibuk turu. Gimana itu nanti? Nggak tahu itu. Naudzubillah min dzalik. Gak disuamber apa gue manuk walet itu lumayan, gak sambar bledek, sambar manuk walet ya wong ki piye pikirane ki sibuk manut ning Gusti Allah ning ndi ki, aja sibuk manut ning awake dhewe, mengko rusak akhire. Sibuk manut ning Gusti Allah. Teng pundi mawon, di mana saja kita berada. Nah inilah intisari daripada perjuangan Nabi. Maksudnya perjuangan Nabi, maksudnya dakwah, maksudnya taklim, maksudnya ibadah, maksud agama ini adalah bagaimana orang sibuk dalam taat kepada Allah. Napa kabarnya? Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka kita ini mau keluar 4 bulan 40 hari. Maunya mau apa? Mau apa? Mau hidup sebagai hamba. Bang kita ini menghamba Allah. Kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rizki dari Allah, ayah kita hamba Allah, ibu kita hamba Allah, komandan kita hamba Allah, presiden kita hamba Allah, tetangga kita hamba Allah. Kita ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di bumi Allah, naik pun juga di langitnya Allah. Maka kita ini harus punya sikap menghambakan diri kepada Allah. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah, anggota tubuhnya selalu taat kepada Allah. Assalamualaikum. Nah kalau orang itu sudah begitu, itu namanya Abdullah ya. Itulah diantara makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu ibadah. Ibadah maksudnya apa? Bukan sholat, zakat, puasa, haji aja. Ibadah itu maksudnya hidup itu hidup taat, manut, tunduk. Itu loh maknanya ibadah. Kalaupun makan tapi dengan tunduk kepada Allah, itu ibadah. Kalaupun kerja di sawah dengan tunduk ikut aturan Allah, ya itu ya ibadah. Walaupun salah tapi tidak tunduk, suruh rukuk malah kayang. Ngerti kayang? Rukuknya bukan ke depan, ke belakang. Saya mau bilang, walaupun niat kamu sholat, ya itu namanya bukan sholat, jungkir balik namanya ya. Walaupun puasa, kalau tidak niatnya tuh tunduk pada Allah, hari raya puasa, malah dosa. Walaupun makan, waktu hari raya itu makan di ibadah. Karena apa? Makannya untuk taat kepada Allah. Suruh makan ya makan. Jadi hidup taat, hidup tunduk kepada Allah dalam urusan apa saja.
Ketemu orang Islam, assalamualaikum, untuk apa? Taat kepada Allah. Kalau ketemu orang Islam suruh begitu itu, maka ini pahalanya besar, malaikat nilainya besar. Kalau ada wanita di jalan, tundukkan pandangan, jangan lihat. Kenapa enggak lihat? Ini oleh Allah enggak boleh kok. Ini kita belajar mata taat pada Allah, lehernya tunduk untuk taat pada Allah. Kalau waktu ngaji lehernya begini terus tidur, itu leher tidak taat sama Allah itu. Taat sama siapa? Taat sama nafsunya. Itu nanti tidak ibadah namanya. Assalamualaikum. 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 Siapa tuh? Waalaikumsalam. Salam. Karena assalamualaikum itu setan lari. Nanti kalau tidur assalamualaikum nanti kan terus melek. Menunjukkan setannya lari itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Untuk itulah kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, 3 hari, mau belajar hidup sebagai hamba, ngawulo, jadi kawulo. Mergo panjenengan awake dhewe kawulane Allah. Makanya cara wong Jawa, panjenengan saking pundi? Kula, kula iki kawula maksude, ben kelingan Gusti Allah. Kula saking mriko, kawula. Nggih, Bang nggih. Jadi wong Jawa ben ya wis ngerti kawula-kawula barang ngoten niku. Kita ini hamba, nggak punya apa-apa, nggak berhak apa-apa, nggak punya apa-apa kita ini. Badan kita pun bukan punya kita, milik Allah. Nyawa kita pun bukan milik kita, milik Allah. Kehidupan ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau Allah ambil, gimana? Bisa kamu tahan? Nggak bisa. Semua milik Allah. Cuman manusia itu suka ngaku-ngaku, ini punya saya, ini punya saya. Nah, saya itu punyanya siapa? Sawah punya saya, ladang punya saya. Kamu ini punyanya siapa? Kamu punyanya Allah. Ya panjen duwe-duweku dhewe terserah aku. Lho, aja ngono kuwi. Awak-awakku dhewe terserah aku, arep turu arep melek terserah aku. Lho aja ngono kuwi. Kleru kowe. Kuwi dudu awakmu dhewe. Itu milik Allah. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut milik Allah. Jangan kamu bilang badan-badan saya sendiri, diri-diri saya sendiri, hak asasi manusia saya mau jungkir balik. Mau apa terserah saya. Oh keliru. Kamu ini hamba Allah, miliknya Allah, sibuk untuk berbakti, taat, tunduk kepada Allah. Bagaimana tunduk kepada Allah? Tidak ada jalan kecuali dengan petunjuk Allah yang dibawa oleh utusan Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk itu kita latihan yang mau 4 bulan, 40 hari untuk hidup jadi hamba ini, atau berapa hari saja, tambah masa sisa masa, silakan berdiri ke timur. Taqabbalallah.